Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cerli Febrian Devi, NIM 1914080049. Saya dari jurusan Tadris IPA PCKB, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Di sini saya akan melanjutkan review yang kedua tentang materi membran sel. Yaitu subtopiknya yang pertama, struktur dan fungsi dari komponen penyusun membran sel. Pengertian. Membran sel adalah membran semi permeabel pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleoplasma. Membran sel ini dikenal dengan nama membran biologis. Fungsi dari membran sel yang pertama, melindungi bagian sel yang terletak di bagian yang lebih dalam, melindungi bagian sel yang terletak di bagian yang lebih sebagai permukaan tempat melekatnya beberapa struktur ekstraseluler, kompartemenisasi, interaksi antar sel, perubahan energi, transfer informasi, menyediakan enzim, membran sel sebagai perantara, melindungi sebagian sel, serta juga memberikan bentuk bagi sebuah sel dan tempat berlangsungnya segala macam reaksi kimia. Struktur dari membran sel yaitu model mozaik fluida yang dikemukakan oleh Singer dan Nicholson pada tahun 1972. Protein membran tersusun secara tidak beraturan dengan menembus lapisan lemak. Sebagai struktur yang dinamis di mana komponen-komponennya bebas bergerak dan dapat terikat bersama dalam berbagai bentuk interaksi semi permanen. Selanjutnya komponen penyusun membran sel. Yang pertama ada fosfolipid, yaitu merupakan bagian dari membran sel makhluk hidup serta juga sebuah golongan senyawa lipid. Terdiri atas 4 yang diantaranya yaitu asam lemak, gugus fosfat, alkohol yang mengandung nitrogen, serta suatu kerangka. Selanjutnya ada protein, yang merupakan senyawa organik kompleks yang berbobot molekul tinggi dan merupakan suatu polimer dari monomer asam amino yang kemudian dihubungkan antara satu sama lain dengan adanya ikatan peptida. Molekul protein ini mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, serta kadangkala sulfur dan juga fosfor. Selanjutnya ada oligosakarida. Yang paling banyak digunakan serta terdapat di alam ini ialah bentuk dari disakarida seperti misalnya maltosa, laktosa, dan sukrosa. Perpaduan dari molekul yang monosakarida yang jumlahnya itu antara 2 itu sampai pada 8 molekul monosakarida. Selanjutnya ada glikolipid yang merupakan suatu lapisan yang tersusun atas gugus karbohidrat pada bagian luar serta gugus lipid atau juga lemak pada bagian dalam yang merupakan unsur pembentuk membran sel dan juga fungsinya yaitu untuk komunikasi antar sel serta juga pengantar zat apa saja yang bisa atau dapat keluar masuk sel. Dan yang terakhir ada kolesterol yang merupakan lemak yang bermanfaat sekali bagi tubuh, namun apabila kadarnya dalam tubuh itu terlalu tinggi, maka itu juga sangat berbahaya bagi tubuh. Dan juga zat yang diproduksi dengan secara alami oleh organ hati, namun juga bisa dapat ditemukan dalam makanan yang asalnya dari hewan seperti daging dan susu. Dan diperlukan oleh tubuh untuk membentuk sel-sel yang sehat dan memproduksi sejumlah hormon. Dan yang terakhir ada kerangka membran, yaitu mikrofilamen atau filamen aktit, ada filamen intermediate, dan mikrotubulus. Selanjutnya, yaitu ada konsep fisika dalam membran. Di dalam inti sel, terdapat materi genetik yang berperan dalam mewariskan sifat suatu individu kepada generasi selanjutnya, yaitu ada DNA, dan DNA ini terdiri dari 2 rantai yang panjang yang saling melilit
yang disebut dengan double helix. DNA juga tersusun atas molekul-molekul yang kecil dan yang disebut sebagai nukleotid yang memiliki sifat polar. Dengan menggunakan mikroelektroda halus dengan ujung 1 mikro atau kurang kemungkinan untuk menembus melalui membran ke dalam sel dan juga ke dalam inti sel dan untuk mendeteksi potensial listrik yang juga disebut dengan potensial istirahat atau stabil yang selalu bersifat negatif di bagian dalam. Nilai-nilai potensial ini bervariasi di berbagai jaringan antara 20 sampai 100 milivolt. Bagaimana tentang aplikasi fisika dalam sel? Yaitu konsentrasi ionik dan potensial listrik melewati membran. Pada semua sel dijumpai ciri-ciri di antara lain adanya perbedaan konsentrasi ionik dengan medium ekstraseluler dan potensial listrik yang melintasi membran. Kedua sifat ini saling berhubungan erat karena potensial listrik bergantung pada penyebaran ion yang tidak merata di kedua sisi membran. Dan juga transfer aktif dipengaruhi oleh muatan listrik di dalam dan di luar sel, di mana muatan listrik ini ditentukan oleh ion natrium dan kalium dan juga ion klorin. Ada 4 macam nukleotid, yaitu ada adenin atau A, timin atau T, guanin atau G, dan sitosin atau C. A berpasangan dengan T dan G berpasangan dengan C. Kedua rantai ini dapat saling melilit karena adanya gaya elektrostatika, yaitu gaya yang dikeluarkan oleh medan listrik statik terhadap objek yang bermuatan yang lain. Gaya elektrostatika ini disebabkan oleh tarik-menarik antara muatan positif dengan muatan negatif nukleotid, karena nukleotid memiliki sifat polar sehingga memiliki kutub di setiap molekulnya. Selanjutnya pada materi ketiga, yaitu konsep transport aktif pada membran. Transport aktif merupakan gerakan ion dan molekul melawan satu gradien konsentrasi dengan menggunakan energi untuk masuk dan keluar sel melalui membran sel. Transport aktif ini berjalan dari larutan yang memiliki konsentrasi rendah ke larutan yang memiliki konsentrasi tinggi. Energi yang digunakan dalam transport aktif itu berupa ATP. Dan kondisi akhir dari transport aktif adalah tercapai keseimbangan di dalam sel. Peristiwa yang terjadi pada transport aktif yaitu ada endositosis dan juga eksositosis. Endositosis ini merupakan peristiwa pembentukan membran sel dan terjadi karena pembentukan kantong membran sel dan terjadi karena ada transfer larutan atau partikel ke dalam sel. Pada endositosis, makromolekul dikelilingi oleh membran plasma yang melipat membentuk vesikula, kemudian vesikula tersebut masuk ke dalam sel. Terdiri dari dua, yaitu fagositosis, pinatosis, dan endositosis ini diperantarai oleh reseptor. Contoh dari peristiwa endositosis yaitu yang diperantai reseptor terdapat pada penyerapan kolesterol untuk sintesis membran dan prekursor sintesis steroid lainnya. Dan juga ada eksositosis. Adalah proses di mana sel mengeluarkan molekul dan benda-benda lainnya yang terlalu besar untuk melewati struktur membran sel. Terjadi peristiwa pembuangan bahan atau molekul dari vesikula dan membran sel di luar sel. Contoh peristiwanya yaitu terjadi pada neuron atau sel saraf di mana terjadi pelepasan sinyal kimiawi yang merangsang sel otot. Selanjutnya, peristiwa pada transport aktif. Sambungannya, yaitu ada pompa ion dan juga ada kontranspor.
Transfer ion ini melalui membran dengan cara melakukan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion di luar sel. Pompa ion ada 3 jenis, yaitu ada unipor, simpor, dan juga antipor. Contoh dari pompa ion yaitu terjadi pada natrium dan kalium pada sel hewan. Sel hewan memiliki konsentrasi ion kalium lebih tinggi daripada ion natrium, jauh lebih rendah dibandingkan dengan lingkungannya. Dan kontranspor tadi adalah transfer aktif dari zat tertentu yang dapat menginisiasi transfer zat terlarut lainnya. Kontranspor dilakukan oleh 2 protein transport dengan energi berupa ATP. Contoh peristiwanya yaitu terjadi pada pompa proton yang menggerakkan transport sukrosa pada sel tumbuhan. Proton keluar dari sel melalui suatu protein transport pada membran. Kemudian ion H+ pada yang keluar tersebut membawa sukrosa untuk memasuki sel melalui protein transport lainnya. Mekanisme peristiwa kontransport sukrosa berguna untuk memindahkan sukrosa hasil fotosintesis ke sel bekas pembuluh daun. Dan selanjutnya yaitu difusi pada membran. Apa itu difusi? Pengertiannya itu peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat ke dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian berkonsentrasi rendah. Jenis difusi ada 2, yaitu difusi biasa dan difusi khusus. Faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi ada beberapa, yaitu ukuran partikel, dan yang kedua ketebalan membran, ketiga luas suatu area, keempat jarak, dan kelima suhu. Difusi langsung terjadi secara spontan tanpa perantara dan energi. Difusi terjadi karena sifat dan molekul-molekul yang bergerak. Difusi langsung terjadi pada transfer oksigen dari luar ke dalam sel. Difusi terbantu yaitu berlangsung ketika transfer glukosa dari luar ke dalam sel dibantu perantara protein. Difusi terbantu terjadi karena glukosa tidak bisa melewati membran sel dengan sendirinya. Agar glukosa bisa melewati membran sel dan masuk ke dalamnya, glukosa diikat dengan protein pembawanya. Dan yang terakhir, jenis difusi. Ada 3, yaitu difusi sederhana adalah jenis difusi yang paling umum, di mana zat diangkut tanpa bantuan protein. Difusi terfasilitasi membutuhkan protein transport untuk menyebarkan zat melintasi membran sel. Dan dialisis adalah difusi zat terlarut melintasi membran permeabel selektif. Baik, langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu osmosis pada membran. Pengertiannya adalah perpindahan molekul pelarut, misalnya air, melalui selaput semipermeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian yang berkonsentrasi pelarut, misalnya air, rendah hipotonis, dan ke konsentrasi pelarut yang lebih tinggi atau hipertonis. Osmosis ini terjadi pada semua sel, dan perpindahan molekul cairan melalui selaput semipermeabel selektif dari anggota yang semakin encer ke anggota semakin pekat. Osmosis ini dapat memungkinkan terjadinya beberapa kejadian atau peristiwa. Lisis merupakan robeknya membran plasma sel apabila sel tersebut dimasukkan ke dalam larutan hipotonis dibandingkan sel itu. Krenasi ini merupakan pengerutan sel apabila sel itu dimasukkan ke dalam larutan hipertonis dibandingkan dengan sel itu. Dan plasmolisi ini merupakan lepasnya membran plasma itu dari dinding sel pertumbuhan apabila sel tumbuhan tersebut dimasukkan ke dalam larutan hipertonis. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi osmosis yaitu ada 5. Ukuran molekul yang meresap. Kedua, larutan lipid.
ketiga luas permukaan membran, keempat ketebalan membran, dan kelima suhu. Fungsi dari osmosis. Untuk tanaman, di dalam pergerakan air ke sistem akar yang memungkinkan tanaman tumbuh serta juga bertahan hidup. Kalau untuk hewan dan juga manusia, berhubungan dengan keseimbangan kadar air dalam darah versus jaringan di antaranya serta juga mengatur jumlah penumpukan limbah dengan meningkatkan aliran cairan ke organ. Osmosis terbalik merupakan suatu metode penyaringan yang mampu menyaring segala macam molekul besar serta ion-ion dari suatu larutan itu dengan cara memberi tekanan pada larutan saat larutan itu letaknya di salah satu sisi membran seleksi. Contoh dari osmosis pada tubuh yaitu garam serta mineral dari air ditransfer melalui osmosis. Air mengalir dengan melalui membran plasma sel dan sebab konsentrasi osmosis air, glukosa, serta garam dipertahankan di dalam tubuh. Jadi filtrasi osmotik penting di dalam mencegah kerusakan sel. Selanjutnya, materi mengenai volume transport melalui membran. Yang pertama, pengertian. Merupakan proses pengangkut materi atau molekul dari daerah konsentrasinya tinggi ke daerah konsentrasinya rendah tanpa menggunakan ATP. Dan proses pengangkutan molekul dari daerah yang berkonsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi adalah menggunakan energi hasil metabolisme atau ATP, dan kedua proses tersebut berlangsung secara terpadu untuk menjaga keseimbangan molekul biologis dalam sel. Organisme multiseluler seperti pada tumbuhan, hewan, dan manusia mempunyai sistem transportasi. Di dalam tubuhnya, transportasi tersebut melibatkan sel atau membran sel. Mekanisme transfer melalui membran yaitu ada transfer pasif dan transfer aktif. Dari transfer pasif terdapat dua yaitu difusi dan osmosis. Dari transfer aktif terdapat dua juga, terdapat pompa natrium atau kalium atau endositosis dan eksositosis. Dan protein transport pada membran sel dilengkapi dengan protein integral dengan berfungsi sebagai protein pengangkut molekul hidrolifilik dan ion. Terdapat dua macam proteinnya yaitu protein transporter dan yang kedua saluran atau kanal. Materi selanjutnya yaitu konsep transport pada darah. Yang pertama ada transport aktif. Cara kerja transport aktif dilakukan oleh protein spesifik yang tertanam pada membran. Dua jenis transport aktif adalah transport aktif primer dan transport aktif sekunder. Proses transportasi zat yang membutuhkan energi selain itu juga membutuhkan bantuan dari karir protein dari saluran protein. Berdasarkan pada ukuran, muatan dan kelarutan yang rendah dapat fosfolipid, banyak molekul penting secara biologi seperti ion-ion, gula, garam, asam amino dapat masuk ke dalam sel dengan cara yang sangat lambat. Fungsi membran plasma yaitu melindungi dan mengisolasi sitoplasma dari lingkungan dan menjadi penghalang masuknya molekul ke dalam sel. Protein porifer dalam membran plasma berfungsi memfasilitasi pengangkutan ion dan molekul lain dalam sel. Protein merupakan saluran ion pengangkat dan pompa. Protein membran dapat secara khusus terikat dengan ligan tertentu, misalnya klorida, glukosa, dan pada natrium dan kalium, dan memfasilitasi gerakannya melintasi membran plasma. Selanjutnya, ion dan molekul masuk dan keluar sel. Sel mempertahankan volume dan keseimbangan ion-ion yang diperlukan untuk proses normal kehidupan sel. Molekul yang berfungsi sebagai makanan juga harus masuk ke dalam sel sehingga dapat dipecah menjadi energi. Selanjutnya yaitu
materi yang terakhir, yaitu prinsip kerja tekanan osmotik pada teknologi. Pengertiannya yaitu adalah tekanan hidrostatik dan yang terbentuk dalam larutan yang lebih pekat saat osmotik terjadi. Adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan osmotik. Prinsipnya pada teknologi pembuatan telur asin, yaitu molekul-molekul pelarut dalam larutan encer memiliki kecenderungan lolos yang lebih besar. Marilah diamati dengan apa yang terjadi jika suatu larutan yang encer dan suatu larutan yang pekat dipisahkan oleh selaput semi-permeabel, yaitu selaput yang dapat ditembus oleh molekul pelarut, tapi tidak dapat ditembus oleh molekul terlarut. Tekanan osmotik juga merupakan dasar dari salah satu metode penyaringan air yang disebut dengan osmotik terbalik. Metode ini dilakukan dengan menempelkan air ke dalam sebuah tangki, kemudian memberikan tekanan yang diberikan lebih besar daripada tekanan osmotik air dan zat terlarutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan osmotik yaitu ada temperatur, tebal membran semipermeabel, dan ukuran molekul pelarut. Prinsip tekanan osmotik juga digunakan dalam industri makanan terutama yaitu untuk proses pengawetan makanan. Prinsipnya memanfaatkan terjadinya krenasi pada sel di mana untuk mengawetkan makanan, industri makanan biasanya menggunakan gula dan dengan jumlah banyak untuk menghasilkan larutan berkonsentrasi tinggi. Demikianlah penjelasan saya mengenai materi membran sel. Ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.